Monyet ini berwajah buruk rupa, tapi membuat semua gadis tersipu malu. Karena malu, mereka datang ke toko swalayan hanya untuk berinteraksi dengan monyet itu. Aku melihat semua ini, tapi tidak terkejut. Karena dari sudut pandang orang biasa, monyet ini tidak jelek, melainkan seorang pemuda yang tampan dan ceria. Entah sejak kapan, aku secara tidak sengaja menemukan bahwa banyak manusia hewan berbaur di masyarakat manusia. Mereka menyamar sebagai orang biasa, dan berbaur di berbagai posisi dalam masyarakat. Karena takut terkena masalah, aku hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Tapi hari ini, setelah aku selesai berbelanja dan pergi, manusia monyet itu menatapku. Dia menyadari identitasnya telah terbongkar. Jadi, ketika aku pergi ke taman untuk memberi makan kucing, 3 preman menghampiriku. Mereka bilang kucingku selalu mengeong dan mengganggu mereka. Bisakah dia diam? Aku ingin berdebat dengan mereka. Tetapi setelah melihat wajah pemimpin mereka, aku langsung ketakutan dan tidak berani bicara. Karena orang ini jelas bukan manusia. Merasa ada yang tidak beres. Aku buru-buru membuat alasan, dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi monster ular itu berkata, "Kau pikir kau bisa pergi?" Lalu dia mengulurkan tangannya, dan beberapa jarinya mulai membelah dan berubah bentuk. Beberapa ular berbisa tiba-tiba keluar dari tangannya. Salah satu ular menggigit leherku, dan menyuntikkan racunnya. Aku langsung jatuh ke tanah dan mulai kejang-kejang. Monster ular itu berkata meskipun dia menggunakan racun tingkat terendah, itu sudah cukup untuk membuat jantung manusia biasa berhenti berdetak. Merasakan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhku. Aku tidak bisa tidak mengeluh betapa sialnya aku. Kemampuan untuk melihat manusia hewan bukanlah pilihanku. Dalam keputusasaan, entah itu halusinasi atau bukan, aku melihat seekor harimau besar muncul di depanku. Mendengar raungannya yang keras, aku perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Tapi harimau itu tidak membunuhku, melainkan meledakkan gelombang energi yang kuat, yang membuat ketiga manusia hewan itu mundur. Monster ular yang memimpin terkejut. Kekuatan ini, benar-benar kau. Jadi selama bertahun-tahun ini kau bersembunyi di dalam tubuh manusia. Ketika energinya menghilang, harimau itu telah berubah menjadi bentuk manusia. Tatapannya menunjukkan niat membunuh. Setelah menempatkanku di tanah, dia bergumam, "Membiarkanmu menderita begitu banyak rasa sakit. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan mengurus mereka untukmu. Tidak perlu banyak waktu." Begitu dia selesai bicara, 2 manusia hewan bawahannya bergegas maju. Mereka mengira harimau itu baru saja pulih, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Jadi, mereka ingin menyerangnya selagi dia lemah. Sayangnya, kenyataan itu kejam. Harimau itu hanya perlu sedikit mengumpulkan tenaga, dan langsung membunuh 1 manusia hewan dengan 1 tamparan. Sedangkan yang lainnya melompat tinggi, mencoba untuk menyerangnya secara diam-diam. Namun, yang menyambutnya hanyalah tebasan kuat dari harimau ganas itu. Melihat 2 anak buahnya dihabisi dalam sekejap, pemimpin siluman ular terpaksa turun tangan sendiri. Namun, saat dia merasa bangga karena mengira telah berhasil, harimau itu malah balik menamparkan ular berbisanya hingga mati. Akhirnya, ia meraih tubuh ular itu dan menariknya. Dalam sekejap, tubuh siluman ular berada di bawah cakar tajam harimau itu. Ia dicabik